Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk sini silakan masuk. Mari silakan duduk. Barakallah. Oke, duduk ya. Silakan diatur duduknya. Gimana enaknya gitu ya posisinya? Sudah? Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian semua karena kalian telah bersedia datang menemui Ibu ke ruangan ini ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan siapa yang bersedia memimpin doa? Ya. Oh ya, silahkan Mbak Rahma. Mbak Olia ya. Oh ya. Oke, kita berdoa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, Mbak Olia karena sudah bersedia memimpin doa, anak-anak, pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok, ya. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada langkah-langkah yang harus kalian ketahui dan pahami ya. Langkah yang pertama, nanti kalian akan diminta untuk memperkenalkan diri. Jadi cara perkenalannya dengan menyebutkan nama dan cita-cita kalian ingin menjadi apa. Kemudian langkah selanjutnya, nanti kita semua akan mengucapkan ikrar konseling ya atau janji konseling supaya apa yang ada di kegiatan konseling kelompok ini nanti terjaga kerahasiaannya begitu ya. Kemudian yang selanjutnya nanti kalian akan menceritakan atau mengungkapkan masalah-masalah yang kalian miliki seperti itu. Jadi satu persatu nanti mengungkapkan masalahnya ya, masalah saat ini gitu, apa yang kalian alami gitu. Nah, nanti setelah terkumpul permasalahannya, nanti kita sepakati permasalahan mana dulu yang akan kita selesaikan. Misal nih, yang mau diselesaikan masalahnya si Mbak Tia ya. Nanti Mbak Tia ini menceritakan permasalahannya secara detail atau terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian anggota kelompok yang lainnya membantu memberikan pendapat, tanggapan dan solusi untuk permasalahan yang dialami oleh si Tia. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah ikut kegiatan konseling kelompok? Belum pernah. Berarti hari ini baru pertama kali ya? Oke, Ibu jelaskan sedikit ya pengertian dari konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu bantuan yang diberikan oleh guru BK ya kepada siswa yang bermasalah. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara, nah, adapun tujuan khusus dari konseling kelompok adalah agar suasana menjadi terbuka, kemudian diri kita menjadi jujur ya, kita jujur kepada diri kita sendiri dan jujur kepada orang lain. Kemudian belajar melatih diri kita percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada orang lain. Jadi seperti itu ya. Jadi di kegiatan konseling kelompok ini ada yang namanya azas-azas ya. Yang pertama ada yang namanya azas kerahasiaan ya, di mana kita diminta untuk merahasiakan segala sesuatu yang kita peroleh dari kegiatan konseling kelompok ini. Dan kedua ada yang namanya azas kesukarelaan. Jadi diminta kalian di sini dengan suka dan rela menceritakan permasalahan yang kalian miliki. Dan yang terakhir ini adalah azas kenormatifan. Jadi di azas kenormatifan ini kegiatan konseling kelompok kita ini tidak boleh menentang atau bersimpang dari norma-norma yang ada seperti norma agama, norma adat, norma hukum negara, kemudian norma ilmu dan norma-norma yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Seperti untuk kegiatan selanjutnya, Ibu persilahkan kalian untuk berkenalan satu persatu ya. Tuh, boleh dimulai dari sebelah kanan dulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, cita-cita saya ingin
Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Wulan Salsabila dan cita-cita saya ingin menjadi wanita udara. Wanita udara, oke. Perkenalkan, nama saya Tia Aprilia, cita-cita saya menjadi apoteker. Mau jadi apoteker, wah ternyata luar biasa ya. Ternyata kalian semua sudah mempunyai cita-cita ya. Baik, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya ya, Ibu mempunyai ice breaking. Supaya apa? Supaya tidak tegang kita dalam konseling. Kayaknya tegang semua nih hari ini. Senyum sedikit gitu loh, jangan terlalu tegang ya. Ibu punya ice breaking, namanya judulnya ya Marijo, Marina, Marijo menari. Boleh berdiri semua ya? Oke, berdiri. Cari agak yang luas tempatnya. Karena kita akan gerak ya, supaya apa, badan kita bisa rileks, tidak tegang. Jadi ketika kita nanti melaksanakan konseling kelompok, sudah bisa rileks, tenang, dan bisa nyaman seperti itu ya. Oke, Ibu beri contoh dulu. Nanti setelah Ibu beri contoh, ketika kalian sudah paham, kalian boleh mengikutinya. Begitu ya. Nah gini, ketika Ibu mengucapkan Marina, tangannya nanti ada di pipi, ditunjuk seperti ini ya. Marina ya, Marina. Kemudian nanti kalau Ibu mengucapkan menari, tangannya di bawah dan digerakkan menari. Kemudian di atas, kalau di atas tangannya ke atas dengan posisi membuka. Di atas. Nanti kalau Ibu mengucapkan menara, mengerucut tangannya. Jadi menara seperti itu. Jadi Ibu contohkan dulu ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari gitu ya. Yang kedua ada Marijo. Kalau Marijo, tangan kalian di sini dan mengepal ya. Ini Marijo, gantinya Marijo ya. Paham nggak? Kita mulai ya. Oke. Marina menari di atas menara, di atas, oh ya, menara, Marina menari. Lanjut. Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Cepat, Marina, Marijo. Marina, Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marina, Marijo menari. Oke. Terima kasih semuanya, boleh duduk dulu ya. Alhamdulillah, senang nggak? Baik. Dari tahapan-tahapan yang kita lalui tadi atau penjelasan langkah-langkah konseling kelompok tadi, apakah ada di antara kalian yang belum paham? Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan? Tidak? Yakin tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti siap mengikuti kegiatan konseling kelompok selanjutnya? Siap. Oke, kalau siap berarti sekarang kita mengucapkan ikrar konseling atau janji konseling. Semuanya berdiri lagi. Oke. Ibu pandu ya ketika kita ikrar janji konseling ya. Tangannya mengepal. Oke. Tempelkan ke dada. Saya Elisa. Saya Tia Aprilia. Berikrar bahwa Sanggup dan bersedia menerima, menyimpan dan merahasiakan segala data dan informasi yang ada dalam konseling kelompok. Baik, jadi setelah kita mengucapkan ikrar tadi, berarti kita diminta untuk apa? Merahasiakan segala data atau informasi yang kita terima dari kegiatan konseling kelompok ini. Paham? Oke, kalau sudah paham berarti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu Ibu minta kepada kalian menceritakan masalah kalian. Dari siapa nih? Dari Aulia dulu, boleh silahkan. Mbak Aulia, permasalahannya apa? Suaranya agak ini ya biar temannya juga dengar. Jadi di sini permasalahan saya sering menunda-nunda mengerjakan tugas dan Oke, selanjutnya. di sini permasalahan saya sering bangun kesiangan yang mengakibatkan terburu-buru dalam berangkat sekolah. Jadi banyak
barang yang tertunda. Kalau Mbak Gintin apa permasalahannya? Masalah saya saat ini tidak bisa menolak ajakan teman. Tidak bisa menolak ajakan teman. Selanjutnya, Masalah saya sering tidur di kelas waktu pelajaran karena saya kalau malam sering begadang. kalau Mbak Tia yang terakhir, Kalau permasalahan Iya. saya tidak suka dengan mata pelajaran matematika. oh, jadi tadi semuanya sudah mengungkap permasalahannya ya. Oke, jadi ada 5 masalah ya pada kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu berikan tadi, kita sepakati nih masalah mana dulu, punya siapa dulu yang akan kita selesaikan. Kira-kira punya siapa? Punyanya Mbak Ambar atau punya siapa? Gintin. Punya Gintin? Iya. Yakin punya Gintin? Iya. Apa alasannya? Kenapa harus Gintin dulu yang diselesaikan? Karena masalah yang dialami oleh Gintin saat Mm-hmm. ini butuh pertolongan segera. Iya. Agar Gintin tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke, good. Ya, alasannya tepat sekali. Jadi gimana? Sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat berarti untuk hari ini kita selesaikan dulu masalah Gintin. Begitu ya. Oke, Ibu persilahkan kepada Gintin untuk menceritakan permasalahannya secara detail ya, dan jangan ada yang ditutupin agar teman-temannya bisa menyimak dan membantu. Dan untuk yang lainnya, anggota kelompok yang lainnya silahkan diperhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan atau memberikan solusi, nanti bisa diberikan. Oke, kepada Gintin dipersilakan. Masalah saya saat ini tidak bisa menolak ajakan teman Bu. Mm-mm. Karena saya takut nggak punya teman. Mm-mm. Sebenarnya saya tuh mau menolak tapi tuh takut Bu. Karena Takut nggak punya teman tadi ya katanya ya. Padahal temennya banyak loh. Emang temennya cuma sama itu aja? Ayo. takut diomong apa ya, solihah, soalim. Oh, soalim gitu, nggak mau ikut kegiatan mereka gitu. Oh, oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, masalah Nia Gintin yaitu dia tidak bisa menolak ajakan teman. Padahal dia ingin menolak, tapi dia tidak berani untuk mengatakannya. Alasannya tadi adalah dia takut tidak punya teman dan dia takut untuk dibilang apa, soalim gitu ya. Jadi seperti itu permasalahannya. Coba untuk teman-teman yang lain atau anggota kelompok yang lain ini, silahkan siapa yang ingin bertanya atau menanggapi atau memberikan ide supaya Gintin ini mampu untuk menolak gitu atau menyelesaikan permasalahannya dia saat ini, seperti itu. Silahkan, ayo satu persatu ini. Oke, siap si Mbak siapa? Oh iya, Ulan. Silahkan Ulan. Jadi gini Tin, kamu harus berani menolak ajakan teman jika itu tidak sesuai dengan keinginan atau perasaanmu. Jadi jangan takut untuk dijauhi teman. Gitu. Ya, gitu ya. Lagi Gintin ya. Ada lagi yang ingin nanggapi? Iya, Tia. Jadi besok lagi kalau ada teman yang seandainya mengajak kamu ke hal-hal yang negatif, Mm-mm. jadi tolak aja dengan bahasa yang baik supaya tidak menyinggung perasaan teman kamu tersebut. Dan gitu ya Udin. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Sudah, oke. Berarti sudah semua. Oke. Jadi gimana Gintin tadi masukan dan ini saran dari teman-temannya? Terima kasih teman-teman atas sarannya. Minta maaf dan nggak akan ulangi lagi dan bisa menolak ajakan teman dengan secara halus. Oke. Tidak tersinggung. Oke, jadi begitu ya Gintin ya. Harus apa? Harus berani nih. Jadi gini, seandainya nih Gintin misalnya ajakan kayak kemarin kan dapat ajakan nih. Misalnya nanti nih suatu saat nih kamu dapat ajakan lagi dari temenmu, ternyata ajakan itu sebenarnya kamu tuh nggak suka gitu, nggak ingin melakukan hal itu gitu. Apa yang Gintin lakukan saat itu? Sebenarnya waktu itu tuh Gintin nggak sekolah Bu. Teman-temannya itu ngajakin Gintin nih nggak sekolah. Iya. Kan nggak sekolah. Terus Gintin takut untuk menolaknya, tapi Iya. juga kan. Terus Gintin menolak aku. Kalau nggak tahu kalau bakal ketahuan sama guru. Oh, iya. Jadi kemarin sempat ini ya ikut nggak sholat, terus nyumput di kamar mandi, akhirnya ketahuan. Masalahnya lebih panjang apa selesai?
panjang. Nah, begitu. Jadi untuk kedepannya nih Gintin, misalnya nih Gintin dapat ajakan lagi dalam hal yang lain dan itu tidak sesuai dengan keinginan Gintin nih, saya nggak mau melakukan itu. Apa yang akan Gintin lakukan untuk kedepannya? Kedepannya mungkin akan berusaha untuk menolaknya dan secara baik. Secara baik dan halus. Yakin ya? Bisa? Yakin. Harus dicoba ya? Oke. Jadi begini ya. Setelah Ibu analisis ya, masalah Gintin ini adalah masalah dia tidak bisa menolak ajakan teman ya, ajakan atau permintaan dari temannya karena dia merasa takut seperti itu. Jadi ternyata permasalahan Gintin ini adalah perilaku tidak asertif. Sebelumnya sudah pernah mendengar perilaku tidak asertif? Belum. Oke, Ibu terangkan ya, asertif itu apa gitu ya. Jadi asertif itu adalah perilaku atau kemampuan seseorang untuk menolak ajakan atau permintaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Itu dalam hal baik hal negatif atau baik hal positif gitu. Pasti suatu saat kita punya kepentingan ya. Jadi walaupun diajak ke hal yang positif, kita punya kepentingan. Jadi kita harus berani menolak seperti itu. Jadi cara menolaknya itu dengan alasan yang tepat dan tidak menyakiti atau menyinggung perasaannya seperti itu. Jadi kalau kita nanti itu menolaknya secara halus, tepat alasannya dan tidak menyakiti, Ibu yakin dia nanti akan mengerti dan tidak akan sakit hati sehingga tetap mau berkawan dengan kita gitu ya. Oke, untuk permasalahan Gintin ini Ibu punya teknik nih, teknik latihan asertif atau teknik latihan untuk menolak gitu ya. Jadi di sini nanti kalian ya, kalian bermain peran Gintin sebagai orang yang berperilaku asertif dan dibantu oleh teman-temannya yang lain mengajak gitu, berperilaku mengajak untuk hal yang tidak disukai atau tidak diinginkan oleh Gintin. Kembali lagi seperti yang real tadi ya, ceritanya si Gintin tadi seolah-olah kalian mengajak Gintin untuk tidak sholat gitu ya. Nanti Gintin menanggapinya dengan perilaku yang asertif ya. Bisa kita coba ya nak ya. Oke, nanti dari 4 ini si Mbak Wulan ini tidak membawa mukena. Kemudian si ini Aulia lupa juga tidak bawa mukena. Sementara yang 2 ini sedang tidak sholat. Nah, yang satunya si Gintin dia sedang sholat dan dia kebetulan membawa mukena juga. Dan di sini ceritanya kalian semua mempengaruhi Gintin untuk diajak untuk tidak sholat gitu, bersembunyi misalnya gitu. Siap ya? Siap. Bisa ya? Ibu yakin kalian pasti bisa. Jadi silahkan dimulai ya teknik asertifnya atau bermain perannya. Silahkan dimulai. Teman-teman, sekarang jam berapa ya? Udah jam 12. Waduh, hanya sholat dulu. Aku nggak bawa mukena. Kamu gimana mau sholat? Iya ya, aku nggak sholat. Aku juga sama lagi halangan, jadi nggak sholat. Kamu awal? Aku juga nggak bawa mukena. Kalau gitu, aku bawa mukena, aku mau sholat. Jadi gimana ya? Mending kita ngumpet aja. Ayo ngumpet di kamar mandi aja. Nanti kan kamar mandinya nggak pernah dicek. Yaudah yuk, daripada ke belakang nanti dicek sama guru. Kan malu. Ya kita ngumpet aja di dalam tuh panas loh, males. Ya udah yuk. Kamu gini mau ikut? Begini ikut yuk. Ayo ikut aja. Maaf ya teman-teman, Jinjin kan nggak kena nih. Jinjin kan mau sholat. Kalau kalian nggak mau sholat, kalau contoh nih kayak si Ulan nggak bawa mukena, sama si Aul kan, coba sih lapor sama Bu Jung sama Bu Lisa. Siapa tahu dikasih sanksi, kali sanksinya cuma ini doang, bersih-bersih. Kalau kalian jalan aja daripada nanti ketahuan kan, jadi urusannya jadi panjang. Ini sholat, jadi apa aja. Daripada nanti kita ke BK kan panjang misalnya. Iya, panjang perempuan jelas pasti. Oke, jadi ya udah yuk akhirnya memutuskan untuk sholat. Begitu ya Gintin. Itu salah satu contohnya Gintin. Jadi nanti Gintin harus bisa menolak ajakan atau permintaan teman yang tidak sesuai dengan
keinginan atau perasaan Gintin gitu. Ibu yakin kalau Gintin nggak suka, nggak ingin kan pasti walaupun ngikut perasaannya kan nggak nyaman gitu ya. Oke, itu salah satu latihan atau teknik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang seperti Gintin alami seperti itu ya. Nah, nanti Ibu ada video pendek ya tentang perilaku asertif. Nanti kalian simak dan pahami. Nggak panjang kok, cuma sedikit aja. Oke. Hari ini coba kita ulangi ya. Oke, sekarang kita siap-siap untuk mulai. Baik Ibu, kita sudah siap kok. Tutupin ya. Oke, sudah menyimak semuanya? Sudah. Oke. Perilaku apa tadi yang dicontohkan di situ? Perilaku yang ayo, perilaku apa tadi? Yang asertif. Oke, Ibu minta salah satu dari kalian memberi tanggapan atau apa yang kalian peroleh dari video tersebut itu apa gitu. Jadi silahkan silahkan diceritakan yang dari terima. Iya. Kita tidak hanya menolak ajakan teman saja, tapi juga menolak permintaan teman yang tidak ada di kayak tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke. Jadi di video tadi memberikan pesan bahwa tidak hanya tidak hanya ajakan saja ya, ternyata juga ada permintaan. Nah, jadi ketika kita mendapatkan permintaan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau perasaan kita, kita juga harus menolaknya dengan baik. Tadi di supaya tidak tadi di situ contohnya adalah apa? Meminta contekan karena diadakan ulangan, kemudian teman sebelahnya minta contekan, tetapi temannya merasa keberatan, jadi dia memberikan pendapat atau saran kepada yang contekan tadi untuk apa? Mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Iya, mengerjakan sesuai kemampuannya. Jadi kita harus menolaknya juga dengan baik. Untuk Gintin dan semuanya Ibu yakin pasti kalian semua bisa berperilaku asertif ya. Nah, untuk Gintin latihannya tidak hanya cukup satu kali ya Nak ya, karena yang namanya menolak itu harus memiliki apa? Keberanian. Iya nggak? Harus berani dulu. Jadi Gintin harus sering latihan. Nanti ketika di rumah ngomong di depan kaca ya, kemudian pura-puranya di kaca itu teman-teman Gintin, anggap aja gitu, terus Gintin ngomong gitu, harus berani menolak ajakan atau permintaan dengan alasan yang tepat dan usahakan tidak menyinggung perasaan orang tersebut begitu. Nah, tugas Gintin karena Ibu ingin tahu perkembangan selanjutnya dari masalah yang Gintin hadapi, nanti Gintin Ibu minta membuat video ya. Video perilaku asertif, terserah contohnya apa gitu, yang penting perilaku asertif. Nanti bisa dibantu oleh anggota kelompok yang ada di sini ya. Boleh semuanya membantu atau dua saja boleh, yang penting ada bermain peran gitu intinya. Kita sama-sama mengajak Gintin untuk berperilaku asertif agar masalahnya segera terentas gitu ya. Nah, setelah kegiatan konseling kelompok ini, Ibu mempunyai lembar ya, lembar apa ya, lembar kerja konsli. Kalian di sini karena kalian mempunyai masalah jadi konsli dan lembar evaluasi proses setelah kegiatan kelompok ini, konseling kelompok ini selesai. Ibu minta kalian mengisi ya, diisi, setelah diisi nanti dikembalikan ke Ibu lagi. Ibu bagikan dulu ya. Tapi diisinya nanti ketika sudah selesai kegiatan konselingnya, nggak usah buru-buru ya, yang penting semuanya diisi biar habis ya. Setelah kegiatan konseling kelompok ini tadi, Ibu minta kalian untuk berkomitmen atau berjanji
kepada diri kalian sendiri dan kepada kita yang ada di sini bahwa kalian akan berperilaku asertif sesuai dengan permasalahan yang kita bahas hari ini. Bisa? Bisa ya, janji kepada diri sendiri? Oke, silahkan mau dimulai dari siapa dulu nih komitmennya? Oke, ya Mbak Tia. Saya berjanji Uh-uh. kalau ada teman yang mengajak saya dan ke arah hal yang negatif, Mm-mm. saya akan menolak dengan bahasa yang baik supaya tidak menyinggung perasaan. Oke, baik. Selanjutnya siapa? Ayo. Ya, si Ambar. Jika nanti teman mengajak hal-hal yang negatif, saya Mm-mm. memberanikan diri untuk menolaknya dengan baik. Oke, memberanikan diri ya untuk menolak. Oke, yang terakhir? Oke, yang terakhir nih yang punya masalah sendiri ya. Oke, Gintin, bagaimana nih komitmennya atau janjinya? Dan saya tidak akan mengulanginya lagi dan Iya. berusaha berani untuk menolak ajakan tersebut dengan secara halus dan Lembut dan tidak menyakiti hati orangnya. Oke, good ya. Itu semua janji kalian kita pegang bersama-sama ya, kita tepati ya. Ibu yakin kalian semua setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini bisa berperilaku lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, sebelum kegiatan ditutup ya, Ibu minta nih dari kalian untuk memberikan kesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan konseling. Kan baru pertama kali nih ikut kegiatan konseling kelompok, silahkan memberikan kesan dan pesannya, silahkan. Oke, gimana Mbak kesannya? kesan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini, Iya, saya jadi lebih paham, iya. berani menolak ajakan teman Mm-mm. yang tidak baik. Untuk baik. Oke, untuk pesannya? Semoga untuk kedepannya Heeh. kelompok ini bisa berjalan lebih baik. Amin. Oke, ada lagi yang memberikan kesan dan pesannya? Saya Bu, Oke, ya silahkan. untuk kesannya saya merasa senang Bu mengikuti Iya. kelompok ini dan Heeh. terima kasih. Iya. Terus untuk pesannya saya berharap konseling kelompok ini berjalan dengan lancar supaya Heeh. mengatasi masalah-masalah siswa. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Oke, Bu ucapkan terima kasih ya untuk kesan dan pesannya. Oke, mudah-mudahan kedepannya konseling kita akan terus berjalan dan lebih baik lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Oke, dari konseling kelompok tadi ada yang bisa menarik kesimpulan? Iya, Tia, silahkan. Dari konseling kelompok ini Heeh. bisa menyimpulkan bahwa saya belajar supaya saya bisa menolak ajakan teman ke hal-hal negatif dengan cara yang halus, Iya. tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, good ya. Jadi sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya karena telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan baik dan sampai selesai tentunya. Oke, untuk kedepannya pertemuan berikutnya insya Allah ya kita akan melanjutkan lagi ya. Oke, kan masih ada 4 permasalahan yang belum kita selesaikan. Jadi kita pilih lagi ke depannya masalah siapa yang akan diselesaikan. Begitu ya. Oke, sebelum kita tutup kegiatan konseling kelompok ini, kita lebih berdoa ya. Oke, siapa dari kalian yang bersedia untuk memimpin doa nih? Ayo. Saya Bu, Boleh. Ayo kita berdoa dulu ya. Oke. mari teman-teman sebelum kelompok ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh kembali ya. Nanti jangan lupa ini kan dipulangkan ke Ibu lagi ya. Oke, barakallah. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke.